Bupati Kabupaten Aceh Utara Haji Ismail Ajalil atau akrab disapa Ayahwa tak kuasa menahan amarahnya. Itu terjadi saat politisi Partai Aceh ini melakukan inspeksi mendadak ke pos pemadam kebakaran atau Damkar di Gampong Alubiliraye, Kecamatan Baktia Barat, Kamis 29 Mei 2025 lalu. Bukan tanpa alasan. Ini terkait tewasnya Muhammad Ishak, bocah berusia 6 tahun yang meninggal dunia dalam insiden kebakaran rumah di Gampong Alubiliraye, Kecamatan Baktia, Aceh Utara pada hari Kamis 29 Mei 2025 lalu. Korban merupakan putra dari pasangan Mansur dan Aminah. Kemarahan Ayahwa memuncak ketika menemukan sebagian besar petugas damkar tidak berada di pos saat terjadi kebakaran. Mandua boh regu singoh menghadap ngenlung, mandum kepecat. Besok untuk kedua regu piket menghadap saya, semua akan saya pecat. Tegas Bupati di hadapan warga dan perangkat desa. Inspeksi tersebut didampingi oleh Ketua Partai Aceh atau PA Wilayah Aceh Utara M. Joni. Nah, dari hasil pengamatan di lapangan, dari 8 personel yang seharusnya bertugas, ternyata hanya 2 orang yang berada di pos saat kebakaran terjadi. Itu sebabnya, dengan lantang Bupati Ismail Ajalil menegaskan bahwa disiplin para petugas damkar sangat memprihatinkan. Padahal sebagian dari mereka telah mengabdi selama 7 tahun. Sebagai bentuk teguran, Bupati meminta ketua petugas yang hadir melakukan squad jump atau jumping squad sebagai hukuman ringan di depan publik. Atas nama BPBD Aceh Utara, saya memohon maaf atas insiden yang terjadi, ujar Asnawi. Secara keseluruhan, hanya 4 petugas yang sempat hadir, sementara beberapa nomor telepon petugas tidak dapat dihubungi. Meski demikian, Asnawi menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti masalah ini dengan serius sesuai arahan Bupati. Sebagai langkah awal, kami akan melakukan evaluasi menyeluruh. Hanya saja, alasan dan permohonan maaf Asnawi tak membuat Bupati Ismail Ajalil bergeming. Ia justru tegas pada keputusan awal, yaitu mencopot sejumlah pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Salah satunya Kepala Bidang Pemadaman Kebakaran Hasanuddin dari jabatannya. Ia mengungkap selama ini dirinya tidak memiliki kewenangan apapun dalam operasional BPBD. Bahkan seluruh keputusan teknis maupun administratif dikuasai seorang staf, yaitu M. Yusuf S.A. Dia memegang peran sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK. Semua kewenangan diberikan kepada M. Yusuf, mulai dari PPTK hingga pengambilan keputusan penting lainnya. Saya sebagai kabid hanya menjabat secara struktural, tapi tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, ungkap Hasanuddin. Makanya ia mempertanyakan dasar pencopotan tadi, dan menyayangkan tidak adanya pembinaan atau pemanggilan terlebih dahulu. Jika memang ada kesalahan, seharusnya saya dipanggil dan diberikan arahan. Kalau memang tidak suka, bisa diusulkan untuk dipindah ke jabatan lain, bukan diperlakukan seperti ini, kata Hasanuddin dengan nada menggugat. Menurutnya, penggantian itu dilakukan langsung PPTK tanpa prosedur semestinya. Tapi pengangkatan itu dilakukan tanpa sepengetahuan saya dan sekarang justru saya dikenakan sanksi, keluhnya. Meski menyayangkan keputusan tersebut, ia menyatakan menerima dengan lapang dada dan menyerahkan semuanya kepada takdir. Hanya saja, di balik ketegasan Bupati Aceh Utara dan sorotan publik terhadap kelalaian itu, tersembunyi kisah getir para petugas pemadam kebakaran yang bertaruh nyawa, namun nyaris tak dihargai. Gaji untuk personel pemadam lapangan cuma 1,2 juta, pada posisi di kantor atau administrasi malah ada yang 750.000. Supir truk pemadam kebakaran hanya mendapatkan 1.500.000, beda sedikit. Terkadang, seperti orang administrasi kantor dibayar cuma 8 bulan hingga 10 bulan dalam setahun. Begitu ungkap Asnawi Minggu 1 Juni 2025. Mereka padahal setiap hari berjaga di tengah malam, menantang bara api, menahan panas dan asap yang menusuk dada. Bayangkan, lebih dari 80 petugas damkar di Aceh Utara, hanya 3 orang yang menyandang status P3K. Sisanya adalah pejuang paruh waktu yang terus bekerja meski tahu esok belum tentu ada gaji. Saat jam jaga pun mereka akalis sendiri. Yang tak kalah miris, jangan tanya soal pelatihan untuk mengasah skill, itu hanya dilakukan saat perekrutan awal pasca damai. Setelah itu, semua berjalan dengan sistem saling ajar, saling rawat, seperti warisan yang diturunkan dari senior ke junior. Kini, warga hanya bisa marah karena ada nyawa yang hilang. Tapi kemarahan itu tak akan menghidupkan siapapun jika sistemnya masih mati rasa. Warga boleh saja menuntut kedisiplinan dari mereka yang bahkan tak sanggup memenuhi keperluannya sehari-hari. Karena itu, jangan hanya marah saat tragedi datang, tapi marahlah kepada pemerintah daerah, membiarkan para penjaga api ini hidup dalam bara kelelahan dan ketidakpastian status maupun penghasilan. Di balik suara sirine dan nyala lampu merah,
Mereka cuma ingin satu hal, dihargai. Bukan hanya saat kebakaran terjadi, tapi setiap hari saat mereka diam-diam menantang maut demi keselamatan warga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.